Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sudah hadir berapa orang ini? 32 ya. 32. Masih banyak yang belum datang ini. Beda ya, bulan puasa ya. Kuliah jam 8. Susah ya. Oke. Baik ya, nggak apa-apa dimulai aja ya. Ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oke ya, kita mulai aja, nggak apa-apa ya. Kemarin UTS-nya ada yang bermasalah nggak? Enggak, Pak. Nggak ya. Oke deh, sip. Baik ya teman-teman semua, kalau gitu kita akan langsung mulai aja ya perkuliahan kita pagi ini ya. Bahan kuliah hari ini saya sudah submit di grup ya. Teman-teman silahkan download ya, nanti bisa lihat sendiri ya. Kita akan mulai perkuliahan kita pagi ini ya. Kita bahas tentang kita pagi ini penciptaan uang dalam perekonomian modern ya. Jadi setelah pertemuan terakhir ya sebelum UTS ya, sampai sebelum UTS kita sudah bahas tentang sejarah uang ya, bagaimana uang itu muncul dalam perekonomian, peran penting uang itu apa ya, bagaimana uang memfasilitasi aktivitas atau kegiatan ekonomi real ya dalam perekonomian ya. Kemudian kita lihat evolusi uang ya, dari uang komoditas ya sampai kemudian menjadi uang fiat ya. Lalu apa implikasinya ya, apa implikasi perubahan dari uang komoditas ke uang fiat ya. Apa peran pemerintah dalam sistem moneter ya. Kemudian inflasi ya, implikasi terpenting dari keterlibatan pemerintah ya dalam sistem moneter ya, itu justru seringkali adalah hal yang tidak diinginkan, yaitu inflasi ya, bahkan hyperinflation ya. Sampai situ ya, kita sampai UTS kemarin ya, sudah kita bahas semua itu ya. Nah, setelah UTS ini kita akan sambung sedikit ya. Kemarin ada beberapa materi yang kurang ya, nggak nyampe waktunya, nggak cukup ya. Tapi itu cukup penting ya, kita akan coba bahas dalam 1-2 pertemuan ini ke depan ya. Nah, hari ini yaitu tentang penciptaan uang dalam perekonomian modern. Jadi ini ada topik tambahan saya sampaikan. Kenapa? Karena ini topik yang apa ya, mau nggak mau ya harus kita bahas ya, karena kita nggak mungkin membahas ekonomi moneter dalam konteks kekinian ya tanpa membahas topik ini gitu ya. Kita bicara kan harus ada relevansinya ya. Kita harus bicara dalam hal yang relevansinya tinggi. Nah, ini topik yang relevansinya sangat tinggi ya dalam konteks kekinian kita. Kenapa hal ini menjadi penting ya, menjadi hal yang tentu perlu kita bahas ya. Memang
saya kasih judulnya dalam perekonomian modern ya, embel-embel karena memang hal ini ya tidak tidak sama atau mungkin dulu ada tapi tidak semasif yang sekarang gitu ya. Penciptaan uang dalam perekonomian modern ini hari ini dengan berbagai fitur dalam perekonomian modern ya, dia menjadi ya ini adalah tentang money creation ya, penciptaan uang ya. Kita sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya bagaimana uang ya awalnya ini adalah diciptakan ya dari kesepakatan pasar ya. Jadi bisa dibilang uang itu hasil kesepakatan atau konvensi sosial ya. Yaitu apa? Kesepakatan para pelaku pasar ya. Jadi kita bisa sebut uang itu pada awalnya adalah market creation ya, hasil penciptaan dari market ya. Jadi para pelaku pasar bersepakat ya, uang itu adalah logam mulia ya, emas dan perak ya. Seiring waktu ya, kemudian hari ini ya di era uang fiat ya, sekarang uang itu adalah hasil ciptaan negara, state creation. Ya, jadi uang itu uang kertas ya, uang fiat ini adalah ciptaan negara, ya, bukan kesepakatan market sebenarnya. Para pelaku pasar tidak terlibat, tidak dilibatkan, ya. Jadi ini adalah murni hak monopoli pemerintah dalam hal ini, ya. Nah, kemudian seiring waktu ya dalam perekonomian modern ya terjadi pergeseran lagi. Nah, ini ya, ini saya menyebutnya sebagai perekonomian modern ya, dalam perekonomian modern. Ya. Uang ya yang awalnya adalah menjadi hak atau diciptakan sepenuhnya oleh pemerintah ya sebagai hak eksklusif pemerintah. Ya. Hari ini sekarang semakin berkurang peran pemerintah. Jadi pemerintah itu bahkan ya justru sekarang menjadi pelaku yang bisa dibilang tidak lagi menjadi yang paling dominan. Ya. Jadi ini luar biasa. Ya. Itu apa? Ya. Uang selain ciptaan pemerintah. Nah, jadi uang dalam perekonomian modern hari ini ya itu yang paling dominan justru mengambil bentuk uang kredit ya, jadi uang bank ya. Jadi dalam hal ini bank menciptakan kredit ya, bank atau sistem keuangan yang menciptakan uang. Nah ini gimana ceritanya ya, ya. Jadi poinnya begini ya, sistem keuangan ya, sistem keuangan terutama perbankan ya menciptakan uang itu bukan dengan mencetak uang sebagaimana halnya bank sentral, sebagaimana halnya pemerintah ya, enggak begitu ya. Jadi perbankan dan sistem keuangan ya itu menciptakan uang ya, money creation oleh perbankan itu dengan cara membuat likuiditas perekonomian meningkat gitu, ya. Jadi setiap inovasi keuangan yang membuat likuiditas semakin meningkat, likuiditas perekonomian ya semakin meningkat ya, itu akan menambah perputaran uang, menambah jumlah uang beredar. Itu hakikatnya adalah penciptaan uang. Gitu lah ya. Kenapa? Karena uang semakin banyak ya. Jadi dalam perekonomian ketika likuiditas ketika uang bertambah banyak, likuiditas meningkat ya, itulah hakikat dari money creation ya. Nah hari ini yang namanya inovasi keuangan sangat luar biasa
yang ujung-ujungnya adalah tadi ya, likuiditas meningkat gitu. Orang jadi memiliki liquid, memiliki daya beli, ya, memiliki uang, ya, memiliki daya beli uang. Meskipun sebenarnya dia nggak punya uang. Gitu. Nah, disinilah nanti kita akan lihat peran penting dari kontrak-kontrak utang, ya kontrak-kontrak berbasis utang. Ya, semua kontrak yang berbasis utang itu, ya ujungnya nanti akan menciptakan tambahan likuiditas. Gitu. Menciptakan tambahan likuiditas dari mana? Dari sesuatu yang lebih kecil dari uang yang ada. Ya. Jadi kita akan lihat. Ya. Ya, kemarin di kelas EKI lanjutan ya, kita sudah bahas juga singkat ya, bagaimana perbankan ya itu bekerja ya. Jadi jadi perbankan ya itu prinsip dasarnya adalah awalnya ya. Bank itu awalnya adalah institusi depository, ya, depository institution, ya. Institusi yang sifat aslinya itu penyimpanan, ya. Jadi ada orang punya uang, ya, dia ingin uangnya aman, ya, dia simpan. Ya. Jadi jasa perbankan adalah jasa penyimpanan, ya, dia memberikan safety, keamanan, ya. Ini produk awal, ya, produk awal yang paling sampai sekarang ini produknya masih ada ya, safe deposit box itu ya. Nah, itu sekarang masih tersisa itu, ya. Tapi itu awalnya ya, awal perbankan. Nah, dalam fungsi yang aslinya seperti ini ya, sebagai depository institution, bank tidak menciptakan uang. Kenapa? Karena ada orang nyimpen uang di bank, bank kemudian apa? Ya nggak ngapa-ngapain, disimpan aja udah Tuhan, gitu loh. Ya, jadi kalau fungsinya ya bank itu benar-benar hanya menyimpan, ya dana yang dia terima, deposito yang dia terima sepenuhnya dia simpan sebagai cadangan, sebagai reserve. Ya. Tidak ada aktivitas peminjaman uang, tidak ada aktivitas kredit. Ya. Maka ini kita menyebutnya sebagai 100% reserve banking, ya. Bank menyimpan 100%, seluruh dana yang dia terima semuanya disimpan, ya, sebagai reserve. Ya. Nah, ini bank awalnya itu adalah 100% reserve banking, ya, semua bank. Jadi pada awalnya bank, ya, kemunculan bank itu sekitar abad keberapa ya, abad 14 ya, 14, 15 ya, itu bank bangkit ya, puncaknya itu abad 17, 18 ya, itu bank lagi ini ya, tuh, ya sedang booming ya, di negara-negara barat itu sedang booming ya. Sama di kita bank masuk melalui penjajahan ya, Belanda yang memperkenalkan perbankan ya. Karena Belanda itu termasuk salah satu pusat keuangan dunia ya, abad 16-17 itu Belanda itu pusat keuangan dunia. Jadi nggak heran kalau kemudian kita juga mengenal perbankan udah dari lama ya, sejak abad 18-an ya. Indonesia sudah kenal ya perbankan. Nah, ini perbankan awal seperti ini ya, 100% reserve banking. Ya. Nah, tapi kemudian seiring waktu, ya, bank ini kemudian dia menyadari bahwa kalau orang nyimpan deposito, ya, dalam jumlah besar ya, dan kemudian orang-orang itu sebagai tanda bukti ya bahwa dia ya
memiliki deposito, itu dia dikasih selembar kertas ya, sertifikat deposito. Jadi kemana-mana ini pemilik uang ini kemudian bawa itu sertifikat. Saya punya loh simpanan di sana tuh, di bank sana, nih 1 juta dolar ya, 1 juta pound sterling ya. Seiring waktu kemudian orang-orang yang memegang sertifikat deposito ini lama-lama ya merasa lebih nyaman bawa selembar itu aja cukup ya, untuk menunjukkan bahwa dia punya uang ya. Semakin banyak orang yang menyimpan dana di bank ya, akhirnya semakin populer itu sertifikat deposito. Orang-orang akhirnya kemana-mana cuma megang itu aja. Akibatnya apa? Tidak banyak orang yang mengambil dana di bank. Uang yang beneran itu benar-benar tersimpan di bank dalam jangka waktu yang lama. Ya. Pihak banknya akhirnya kan benar menyadari ini ngapain ya uang banyak cuma disimpan doang gitu. Orang-orang yang punya ngambilnya masih lama begitu, entah kapan gitu loh. Ya. Karena ini skalanya sekarang sudah semakin besar ya. Dia kemudian bisa memperkirakan, oh ini rata-rata tiap bulan yang ngambil uang cuma 5% ini dari total keseluruhan deposito. Nah, ya. Bulan berikutnya cek lagi, oh iya nih benar, cuma 5%. Bulan ketiga coba cek lagi, oh benar cuma 5% aja. Dia kemudian yakin, ini kayaknya yang ngambil dana cuma 5% tiap bulan. Kalau saya pegang reserve 5% aja, nggak usah 100% gitu loh. Ya reserve-nya nggak cuma perlu 100%, cukup 5% aja sebenarnya udah cukup. Ya udahlah, tapi buat jaga-jaga ya, saya simpen 50% aja deh. Ya. 50% yang dia apa ya? Dia utangin ke orang. Dia pakai sebagai dananya si bank. Dia memperlakukan seperti seolah-olah dia pemilik uang. Bank memperlakukan seolah-olah itu padahal itu uang orang lain ya. Tapi dia perlakukan itu sebagai uangnya, dia pinjemin ke orang. Siapa yang butuh uang? Jadilah bank sebagai rentenir itu pertama kali begitu. Ya. Bank kemudian bertransformasi menjadi rentenir sebagai tukang pemberi pinjaman. Ya. Jadi bank yang awalnya adalah depository institution, dia kemudian bertransformasi menjadi banking, ya, menjadi perbankan, ya, lembaga yang memberi pinjaman, ya. Ya bahasa kita rentenir lah ya. Kerjanya sama loh ya, sama memberikan utangan, memberi utang, ya, memberi utang. Nah, ini ya seiring waktu ini semakin turun ya, dari 100% turun ke 70%, turun ke 50%, turun terus 30, 40, sampai benar-benar hari ini ya kebanyakan perbankan ya itu kisarannya di bawah 10%. Ada yang tergantung negara ya, masih ada yang 7%, ada yang 5%, ada yang sampai 2% cuman begitu ya. Tapi intinya apa? Semakin rendah reserve yang dipegang oleh bank, kan sebenarnya semakin beresiko bagi bank. Kenapa? Kalau sampai orang-orang menarik dananya secara bersamaan dalam jumlah besar, itu bank pasti kolaps, ya, pasti akan mengalami kekurangan likuiditas. Ya. Jadi itu sebenarnya bisnis yang sangat beresiko tinggi. Perbankan ini sebenarnya bisnis yang sangat beresiko tinggi. Ya. Kalau kita di buku-buku menyebutnya ini bisnis kepercayaan, gitu ya. Sebenarnya itu bisnis beresiko. Kenapa? Karena orang-orang harus dibuat percaya. Orang-orang yang menyimpan dana harus dibuat percaya bahwa Bapak Ibu, uang Bapak Ibu ada di kami. Gitu loh. Ya, aman Bapak ya. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu ngambil uang gitu. Padahal sebenarnya apa? Padahal sebenarnya uangnya memang nggak ada. Kenapa dipinjemin, diutangin ke orang lain? Ngapain dia ngutangin? Untuk mendapatkan keuntungan. Kan dari setiap peminjaman dia mengenakan bunga. Disinilah kita kemudian mengenal fractional reserve banking. Ya. Jadi nggak 100% lagi, fraksional ya. Sebenarnya lebih lengkapnya adalah small fractional. Nah, jadi
cuma sebagian kecil aja benar-benar ya, udah bukan sebagian lagi tapi sebagian kecil sekali ya. Ini adalah bisnis model yang sangat menguntungkan bagi bank. Kenapa? Karena bank sebenarnya dia nggak punya uang. Yang punya uang itu orang lain. Yang punya uang itu orang lain yang menyimpan ya, tapi yang pegang kekuasaan atas uang tersebut bank. Ya. Nah, bank ini kemudian meminjamkan ke orang lain, dapat untung, gitu. Ya. Awalnya yang menyimpan dana itu juga bayar ke bank. Kok bayar sih menyimpan uang ke bank? Jasa keamanan, gitulah. Ya. Karena orang-orang dulu menyimpan uang motivasinya itu untuk keamanan, untuk safety. Ya. Nah, semakin lama akhirnya praktek perbankan ketahuan. Nah, ini bank ngambil untungnya gila dong, gede banget ya. Orang nyimpan dana deposito ya untuk keamanan, dia bayar. Ya, meskipun kecil ya tapi dia bayar. Safe deposit box itu bayar, ya, ada jasanya, bayar. Kemudian dia dananya ternyata nggak disimpan, dipinjemin, diutangin ke orang lain. Dari situ dia dapat bunga, dapat uang lagi. Dia keuntungan luar biasa besar. Kenapa? Karena dia nggak modal apa-apa, modal dongkol lah kasarnya. Ya. Nah, hanya karena orang percaya kepada dia bahwa dia akan menyimpan uang dengan aman. Ya. Ini yang kemudian akhirnya ya ketika orang semakin lama semakin tahu ya, udahlah ya. Mulai sekarang kalau orang menyimpan dana di bank, kita kasih duit ya, kita kasih bunga, gitu, biar tertarik orang, ya. Dan nggak ribut lagi. Ya. Nah, sekarang akhirnya dilegalkan ini praktek yang apa ya? Itu kan praktek curang ya. Awalnya itu praktek curang perbankan itu. Ya. Orang nyimpan, tapi dipinjemin ke orang lain. Jadi dananya nggak ada sebenarnya di bank. Bank nggak nyimpan uang sebenarnya, ya, karena dananya udah dialihkan, ya, diutangin ke orang lain. Jadi inilah ya praktek kredit ya, praktek utang ya, debt contract ya, kontrak utang yang kemudian dikenakan bunga di situ ya. Ini menciptakan tambahan uang beredar. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan hutang tadi, mendapatkan kredit, nah sekarang memiliki daya beli, ya, memiliki daya beli, ya, tanpa membuat pemilik uang aslinya kehilangan uang, gitu loh. Ya, katakan misalnya si A punya uang 1 triliun misalnya, ya, katakan, dia simpen uangnya deposito kan di bank. Ya. Oleh bank, uang si A ini yang 1 triliun dipinjemin lagi, diutangin lagi ke orang lain, ke si B katakan. Yang pegang uang sekarang siapa? Si B. Karena si B yang menerima kredit, begitu kan? Tapi A, uangnya hilang nggak? Enggak, dia merasa tetap punya uang. Ini, ya saya punya sertifikat deposito nih di bank ini, kalau saya punya uang. Gitu. Jadi kemana-mana dia menggunakan sertifikat deposito itu untuk melakukan transaksi, sebenarnya masih bisa juga ya, asal orang percaya ya dengan sertifikat deposito tersebut. Ya. Dia bisa itu ya, melakukan transaksi atau melakukan aktivitas yang terkait dengan jaminan. Gitu ya. Tapi si B sebagai penerima kredit, dia yang real sekarang megang uang. Dia belanjakan apa, dia ingin bangun bisnis apa, jadi jalan. Nah, jadi di sini kemudian likuiditas perekonomian meningkat. Jadi begitu bank menciptakan kredit, dia menerima uang dari orang lain, uangnya kemudian dia utangin lagi ke orang lain. Nah, disitulah kemudian tercipta tambahan uang beredar. Ya. Jadi sistem ini ya bagi bank ya, jadi ini bisnis model yang sangat menguntungkan bagi bank ya, tapi secara makro sebagai makroekonomi ya, implikasi ekonomi ini serius, yaitu apa? Sekarang ya setiap hutang, setiap kredit yang diciptakan oleh bank
itu berarti ada tambahan likuiditas bagi perekonomian. Pelaku ekonomi sekarang menjadi lebih likuid. Ada tambahan orang awalnya yang punya uang cuma si A, ya. Tapi gara-gara si A nyimpen uang di bank, sekarang si B juga punya uang, sama sebagaimana halnya si A. Ya. Uang dalam perekonomian ya cuma 1 T doang sebenarnya, tapi sekarang yang memiliki daya beli, yang memiliki likuiditas ada 2 orang, si A dan si B. Ya. Jadi ini adalah tambahan uang beredar. Ya. Padahal pada saat kredit tercipta, uang bertambah, sektor realnya bagaimana? Sektor real belum ada perubahan. Ya. Produksi barang dan jasa belum ada perubahan. Ya. Tapi sekarang uang beredar sudah meningkat. Ya. Nah ini sebenarnya kredit bank, ya, prinsip dasarnya itu adalah inflasioner, prinsip dasarnya. Kecuali, ya, kredit bank itu tidak akan mendorong inflasi, kecuali kalau apa? Kecuali kalau kredit bank tersebut mampu menciptakan nilai tambah ekonomi di sektor real dalam jumlah yang sepadan. Masalahnya apakah setiap kredit bank itu pasti akan produktif? Akan menghasilkan nilai tambah dalam perekonomian? Nah, itu kan pertanyaan besar, big question, ya. Bah, dalam praktek ada begitu banyak kredit bank yang tidak mampu, ya, atau tidak produktif, ya, tidak menciptakan nilai tambah dalam ekonomi. Jadi ya begitulah, ya. Ujung akhirnya seringkali kita melihat sektor ini nggak mampu ngejar pertumbuhan kredit. Ya, katakan misalnya, ya, tadi, ya, ada dana awal, ya, perbankan, ada orang nyimpen deposito, ya, di bank, ya, masuk 10.000 dolar, ya, misalnya, ya. Reserve-nya berapa? Kalau reserve-nya 100%, nah di sini nih, ya. Maaf, ya, ini 10%, gitu, ya. 10%, ya. Ini kalau reserve-nya 10%, artinya, ya, bank cuma cukup menahan 1.000 dolar aja. Ya, dari 10.000 dolar yang dia terima, ya, dia cukup menahan 1.000 aja. Ya. Ini kira-kira orang yang bakal narik nih dananya. Selebihnya mereka nggak akan narik dana. Ya. Nah ini sisanya berarti ada 9.000 ini yang bisa dia pakai untuk kredit. Ya. Jadi di sini, ya, katakan, ya, bank, ya, 9.000-nya dia ciptakan, ya, menjadi kredit. Bayangkan kalau kemudian orang yang diberi kredit, menerima kredit, ya, 9.000 ini, ya, kemudian menyimpan dananya kembali ke bank, ya, menyimpan dananya ke bank, ya, masuk lagi, ya, ke dalam sistem perbankan, ya, ada sisa ekses lagi, ya, 8.100. Yang menerima dana kredit ini katakan masuk lagi ke bank, ya, bank cukup menyimpan 10%-nya, masih ada sisa lagi, ada ekses 7.290. Begitu terus, gitu, ya. Nah, jadi ini memang masih hipotetis, ya, masih ada kemungkinan terbesar, gitu, ya. Dalam praktek ya mungkin nggak akan seperti itu, ya, tapi ini kira-kira adalah secara hipotetis, ya, dimungkinkan bagi bank, ya,
untuk menciptakan tambahan uang beredar, tambahan likuiditas ya, dari dana awal yang cuma 10.000 ya, ini pada akhirnya bisa sampai menjadi total 100.000, 10 kali lipat. Dengan tadi ya reserve 10%, ketentuan reserve 10%, secara hipotesis itu bisa dibuktikan ya bahwa bank bisa mampu menciptakan tambahan likuiditas hingga 10 kali lipat. Ini ya, reserve requirement 10% ya, bank dapat membentuk piramida terbalik 10:1. Jadi uang aslinya cuma 10.000, uang aslinya cuma 10.000 nih, tapi oleh bank bisa diputar ya menjadi sampai 100.000. Nah ini ya, dalam buku-buku moneter kita menyebutnya sebagai money multiplier ya, pengganda uang ya. Kok bisa sih uang jadi berlipat ganda ya? Ini kayak dukun aja ya. Kayak dukunnya dulu ramai tuh tahun berapa tuh ya, ada dukun yang bisa menggandakan uang ya, dan banyak orang yang percaya ya, sampai ada profesor yang percaya gitu ya, profesor dokter percaya sama dukun pengganda uang. Wah sudah siap kan ya. Ini dunia akhir zaman ya, Anda ini berada di akhir zaman ya. Profesor dokter percaya dengan dukun pengganda uang ya. Jadi ini dukun pengganda uang yang paling besar ya, itu adalah bank sebenarnya ya, masif ya, luar biasa ya. Cuma orang-orang nggak lihat aja ya, kita nggak ngerasa aja ya, nggak nyadar ya. Jadi sebenarnya yang pelaku ya penggandaan uang terbesar di dunia itu adalah perbankan ya, ini nih. Nah, yang penting juga untuk kita pahami ya, di sini sebenarnya ada nih ya, yang tapi dia nggak cantumin di sini ya. Di sini di setiap kredit yang tercipta ya, di setiap kredit yang tercipta dalam perekonomian ya, ini kan semakin ke bawahnya kumulatif ya. Awalnya kreditnya cuma 9.000, tambah jadi 17, 24 terus begitu ya, sampai akhirnya menjadi 90.000. Ini jangan lupa di setiap kredit yang tercipta di sini dikenakan bunga, melekat nih bunga di sini. Plus juga dana yang disimpan ini juga meminta bunga. Jadi di sini maka kemudian kenakan bunga lebih tinggi lagi. Ya. Jadi proses bunga berbunga ini gila-gilaan ini yang menyertai fractional reserve banking. Di setiap elemen bank itu ada bunga terselip di situ. Ya. Jadi kalau dikombinasikan fractional reserve banking ini ya, kemudian dikombin dengan bunga, bayangkan ya, ini belum ada bunga ini ya, belum ada bunga aja. Ini sudah berlipat 10 ini, dari 10.000 menjadi 100.000. Bayangkan kalau di situ kemudian dikenakan bunga. Jadi udah pasti, hampir pasti ya, by default ya, itu pasti selalu meningkat dari waktu ke waktu. Jadi sistem perbankan berbasis bunga ya, dengan fractional reserve banking plus bunga, itu dia menciptakan tambahan likuiditas yang terus menerus ya, by default itu naik terus. Jadi nggak pernah ada cerita kontraksi moneter, nggak pernah ada cerita dari perbankan ya. Selalu ekspansif, selalu bertambah. Ini tidak ada relasinya dengan sektorial, jadi independen dia ya, independen terhadap produksi barang dan jasa. Maka kita kemudian saksikan ya bagaimana bagaimana sektorial itu begitu terengah-engah gitu ya mengejar sektor moneter ini. Ya, pertumbuhan barang dan jasa itu jauh-jauh tertinggal dari pertumbuhan uang. Ya. Maka kita kemudian saksikan di banyak perekonomian, ya inflasi itu nggak terhindarkan. Ya. Inflasi itu nggak terhindarkan.
Nah, ya ini kita ambil contoh misalnya ya bagaimana kalau ya tadi ya kita memperhitungkan bunga ya karena tadi dia proses penyimpanan dan penciptaan uang melalui kredit, penciptaan kredit oleh bank ya itu sebenarnya ada elemen bunga di situ ditambahkan. Ya, bank menyelipkan bunga, depositonya dikasih bunga, kreditnya apalagi dikenakan bunga. Ya. Kalau ada bunga di sana, artinya apa? Begini ya, ambil contoh tadi misalnya, yang ambil contoh di sini misalnya, uang primernya 100 juta ya, kemudian oleh perbankan ya dengan reserve requirement 20% ya 1/5, dia bisa ya menciptakan tambahan hingga 400 juta. Dari 400 juta ini ya katakan misalnya semuanya dijadikan kredit dalam tempo 3 tahun kena bunga 10% misalnya. Maka ya dalam sepanjang 3 tahun berikut ya dalam masa utang tersebut ya itu paling tidak harus ada uang dalam perekonomian sebesar 532 juta. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang macet pembayaran utang plus bunga. Kan gini ya, itu kan ini kan utang ya. Ini kan utang ya. Ini kan semua utang nih ya. Artinya apa? Ada jatuh temponya. Pas jatuh tempo, nilai ini harus dibayarkan plus apa? Plus bunga. Gitu lah, ya. Jadi orang-orang yang dapat pinjaman ini harus mengembalikan ke pihak awal ya di sini nih plus bunga. Jadi Anda bisa bayangkan itu ya. Dari waktu ke waktu baik itu ya yang namanya otoritas moneter harus mencetak uang ya plus bunga agar tidak ada orang yang macet. Kalau sampai ada yang macet ya itu kan berarti memang karena uangnya nggak ada dalam perekonomian, awalnya memang nggak ada, uang aslinya hanya 100. Jadi pertumbuhan uang beredar yang dibutuhkan untuk mempertahankan sistem ini hanya bisa berasal dari dua. Itu apa? Tadi ya, pemerintah meningkatkan penyerapan uang, atau yang kedua apa? Bank menciptakan uang baru, ya, menciptakan kredit baru. Nah, jadi kalau ada orang gagal bayar, kenapa kita lihat banyak orang yang gagal bayar, ya? Solusinya yang pertama biasanya adalah apa? Restrukturisasi, di roll over, diperpanjang kreditnya. Ya. Tapi seringkali kemudian dikenakan denda ya, tapi ujungnya itu deh diperpanjang nih setahun lagi, 2 tahun lagi gitu ya. Utangnya nggak hilang, nggak, tetap, tapi diperpanjang aja deh ya. Dianggapnya memiliki masalah likuiditas. Nah, padahal secara makro bisa jadi sebenarnya memang uangnya nggak ada, jadi orang harus. Ini yang membuat apa? Kenapa iklim kompetisi, competition antar pelaku ekonomi semakin lama tuh semakin keras, ya. Yang namanya persaingan tuh kan gila-gilaan ya hari ini ya. Yang namanya persaingan bisnis ya. Orang persaingan bisnis itu kan gila-gilaan. Dan itu salah satu penyebabnya memang adalah karena tadi ya dengan sistem bunga itu ya orang menjadi punya uang. Orang punya uang, jalanin bisnis, punya uang jalanin bisnis. Tapi sebenarnya uangnya ya itu memang nggak ada dalam perekonomian yang bisa untuk apa menopang ya pembayaran bunga. Ya. Jadi seringkali memang akhirnya by sistem memang harus ada yang bangkrut, gitu. Harus ada yang bangkrut, gitu. Atau tadi ya mereka bersaingnya keras sekali. Atau akhirnya bank sentralnya yang kemudian menangkap, oh ini ada kebutuhan likuiditas yang lebih tinggi, kemudian mencetak uang baru, tambahan. Tapi intinya kemudian apa? Moneternya selalu ekspansif. Ekspansif terus, ya nggak pernah ada cerita kontraksi, itu nggak pernah ada. Ini akhirnya membuat sektorial ya itu menjadi tereksploitasi ya, terengah-engah ngejar sektor moneter ini. Nah,
sistem perbankan, sistem keuangan yang sangat ekspansif ini, ya, fractional reserve bank ini sangat ekspansif. Ya. Ini dalam banyak hal ya, itu pasti kan nggak cocok ya dengan uang komoditas. Ya, kita udah pelajari itu ya sebelum tes ya secara mendalam. Uang komoditas itu nggak bisa dipaksa-paksa harus tumbuh ya sekian, tumbuh sekian, nggak bisa. Ya, jadi memang perbankan ini nggak cocok dalam sistem uang yang sangat rigid seperti uang komoditas ya, seperti gold standar ya atau bimetalisme ya, itu nggak cocok. Ya. Jadi maka kemudian kita lihat ya, seiring perubahan sistem moneter dari sistem uang komunitas ke sistem uang fiat, ini yang namanya perbankan keuangan itu, wah itu langsung mengalami eskalasi luar biasa pertumbuhan. Cocok mereka. Perbankan dan keuangan modern itu cocok dengan uang fiat. Ya, kenapa? Uang fiat itu mudah diatur untuk tumbuh berkembang. Ya. Jadi sesuai dengan karakter sistem keuangan perbankan yang berbasis bunga, yang selalu ekspansif. Ya, jadi di sini kita melihat ada kesesuaian ini. Saya menangkapnya ini bukan kebetulan ya, tapi ini kok apa ya, orang Jawa bilang kok delalah gitu ya, kok pas banget ya, coincidence banget ini ya, pas banget ya. Berbarengan ya mereka klop, cocok ya. Jadi pertumbuhan uang ya, pertumbuhan likuiditas yang dipacu oleh likuiditas dari perbankan ya dengan kredit ya, ini ketemu ya match dengan uang fiat ya. Sistem uang fiat yang sangat uang fiat juga ini, uang fiat ini sistem yang tidak membuat uang itu nggak membutuhkan komoditas ya, nggak membutuhkan produksi komoditas ya, sehingga penciptaan uang ini bisa bebas ya, tidak ada kendala fisik untuk mencetak uang fiat ya. Ini cocok jadinya dengan sistem perbankan berbasis bunga ya. Dengan bunga juga tidak ada hambatan itu ya. Inilah ya, kita melihat akomodasi uang fiat ini ya, itu luar biasa ya bagi sistem perbankan ya, itu untuk terus bertahan. Ini sayangnya saya nggak bisa nyoret ya di whiteboard ya. Teman-teman tapi bisa bayangin ya, teman-teman bisa bayangkan ya, kalau ya dengan sistem uang fiat saja ya, itu penciptaan uang itu sudah terjadi peningkatan kan luar biasa ya. Nah, bayangkan kalau sekarang dengan uang kredit ya, uang perbankan. Nah, ya kalau kita ingat kembali persamaan quantity of money ya, MV sama dengan PT sama dengan PY ya. Nah, ya. Ini uang ya, dulu ya, uang ya, dalam perekonomian tradisional ya, uang itu tadi ya hanya uang yang dicetak oleh pemerintah. Maka kita hanya punya satu uang ya, atau satu jenis uang. Uang dicetak oleh pemerintah dengan kecepatan peredaran sesuai dengan pecahan uang. Ya. Nah, dalam perekonomian modern, ya, di mana sistem keuangan dan sistem perbankan itu mengalami kemajuan luar biasa, tadi kita mendapatkan tambahan uang baru, uang kredit, yang kecepatan peredarannya juga beda, ya, meningkat. Ya. Nah, ini persamaan MV tentang PY ini ya, sekarang kalau kita extend ke dalam perekonomian modern, maka ada
ada tambahan uang baru, kita sebutnya M aksen ya, dan V aksen. Jadi MV plus M aksen, V aksen. Di mana M aksen adalah uang kredit, V aksen adalah kecepatan uang kredit yang berbeda dengan uang kartal kira oleh pemerintah ya. Jadi artinya apa? Sisi moneter sekarang meningkat, sisi sektorialnya tetap nggak ada yang bisa mempercepat ya penambahan produksi barang dan jasa ya. Produksi barang dan jasa ya segitu-segitu aja ya. Ada sih ya, ada trigger-trigger peningkat produksi sektorial apa misalnya teknologi ya. Nah, teknologi kan yang paling utama adalah teknologi ya, perubahan teknologi. Bisa juga mungkin perubahan produktivitas kerja ya, labor tenaga kerja ya. Jadi sektorialnya ini terpacu ya, dipacu atau dipaksa, didorong ya, banyak didorong oleh ini ya, peningkatan dari uang dalam perekonomian ya. Uang pemerintah, uang bank ya. Sekarang ketambahan lagi ya macam-macam ya, perbankan misalnya nggak cuma menciptakan kredit, bank juga menciptakan kartu kredit, menciptakan apa ya, asuransi sekarang juga banyak menciptakan, nggak cuma asuransinya doang ya, tapi juga unit link lah, apalah, aduh itu banyak sekali ya jenis-jenisnya. Yang kita ini melihatnya. Tapi intinya poinnya adalah ini bisa bertambah lagi nih ya. MV ya plus M aksen V aksen plus M double aksen V double aksen ya plus bisa bisa terus tuh ya, panjang sepanjang inovasi keuangan ya. Setelah sektor keuangan bertambah, intinya adalah apa? Penciptaan kredit, penciptaan likuiditas. Ya, sepanjang sektor perbankan, sektor keuangan masih mampu menambah produk utangnya ya, menambah produk kreditnya, menambah likuiditas perekonomian, itu artinya ada tambahan terus tuh ya, likuiditas, tambahan uang beredar. Ini semakin membuat tekanan kepada sektorial ya, karena kalau tidak itu berarti terjadi inflasi besar-besar. Nah, tekanan ke sektorialnya ini tadi ya, penambahan produksi, peningkatan produksi melalui peningkatan teknologi, peningkatan jam kerja, ya, buruh dipaksa bekerja lebih keras, ya, jam kerja ditambah, sampai lembur ya, macam-macam ya. Kemudian apalagi ya, semakin banyak orang yang bekerja ya, misalnya dulu perempuan itu banyak yang nggak bekerja ya, bukan nggak kerja ya, tapi kerjanya di rumah ya, dalam rumah, jadi tidak di market ya. Sekarang banyak perempuan keluar dari rumah ya, jadi kerja di market ya, di pasar tenaga kerja ya. Itu salah satu tekanan dari sini ya. Agar orang semua kerja, semua kerja ya, dapat uang ya, menciptakan barang dan jasa ya. Ini untuk mensatisfy sektor moneter. Ya. Hal ini pun masih juga ya, seringkali banyak perekonomian yang gagal mengejar pertumbuhan di sini, sehingga tetap terjadi inflasi yang besar. Ya. Nah ini ya. Kalau kita melihat kemudian ya dari implikasinya kepada kebijakan moneter ya, implikasi bagi kebijakan moneter ya, banyak pemerintah ya, negara-negara yang dulu ya awalnya kebijakan moneternya itu istilahnya itu pakai pendekatannya monetary targeting ya. Itu apa? Menjadikan agregat-agregat moneter, terutama apa? Jumlah uang beredar ya, itu sebagai sasaran kebijakan moneter. Jadi monetary policy ya, objektifnya apa? Objektifnya adalah mengendalikan pertumbuhan uang beredar. Itu monetary targeting namanya ya. Monetary targeting ini itu populer tuh tahun 60-an, tahun 70-an
Ya, tahun 60-70-an tuh masih populer, masih banyak negara-negara yang menggunakan pendekatan ini. Tapi tahun 80-an itu negara-negara itu banyak yang kemudian nggak pakai lagi monetary targeting. Kenapa? Ya, simple reason. Ya, monetary targeting ditinggalkan karena memang pemerintah udah nggak bisa lagi mengendalikan uang beredar. Ya, ini tadi nih ya, jumlah uang beredar ini ya, ini pemerintah memang udah nggak bisa lagi kendalikan dalam banyak hal. Ya. Pemerintah udah nggak mampu lagi mengendalikan sepenuhnya. Jadi ya udah deh gitu ya. Kebijakan moneter nggak lagi dengan monetary targeting ya. Jadi sekarang apa, langsung aja ke sasaran akhirnya, yaitu inflasinya. Nah, jadi sekarang teman-teman gerak langsung ke pengendalian inflasi. Ya. Jadi yang namanya intermediate target antara uang beredar dengan inflasi itu udah semakin sulit dikendalikan, sulit dikontrol. Ya. Jadi inflation targeting yang kita banyak kenal sekarang ya, itu sebenarnya adalah konsekuensi dari kegagalan pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dan semakin nggak mampu ya. Nah ya, teman-teman bayangkan tadi ya, teman-teman bisa bayangkan ya tadi ini ya, di sini ya. Nah tadi ini ya. Nah ini ya, prinsip dasarnya ya, ini ya, fractional reserve banking ini tadi ya sangat ekspansif sekali ya, sangat ekspansif ya. Dia dengan pencarian keuntungan dengan mengenakan bunga di setiap kredit yang diciptakan ya, itu insentifnya besar sekali bagi setiap institusi keuangan, setiap institusi perbankan untuk menciptakan kredit. Disitulah hidupnya dari situ. Jadi dia sangat-sangat terinsentif untuk menciptakan kredit sebanyak mungkin, ya, dengan bunga yang setinggi mungkin, ya. Nah, ini tadi ya, ketika diselipkan atau disematkan bunga di setiap kredit yang tercipta, ya, ini berarti apa? Ada kebutuhan ya untuk ekspansi moneter yang terus-menerus berkelanjutan di masa depan. Nah, ini dari contohnya nih. Ya. Kalau sistem seperti ini tidak diikuti dengan kenaikan jumlah uang beredar, akan terjadi apa? Akan terjadi kredit macet ke depan. Kenapa? Karena jumlah uangnya memang kurang. Tidak ada uang yang bisa digunakan untuk menutup kredit plus bunganya. Ya. Nah, yang ingin saya tekankan, ingin saya katakan di sini kemudian adalah apa? Ya. Dalam sistem seperti ini, ya, kredit macet itu seringkali ujung-ujungnya nggak terhindarkan. Ya. Seiring dengan semakin besarnya utang, ya, semakin banyaknya pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat dalam persaingan yang keras, ya, memperebutkan uang, ya, untuk membayar utang plus bunganya, ya, akan ada pelaku-pelaku ekonomi yang kalah, dan kemudian akhirnya terjadi kredit macet, ya, kredit macet. Ketika gelombang kebangkrutan ini meningkat, ya, satu pelaku bangkrut, ya, ikut lagi ada beberapa bangkrut, ya, kemudian ekspektasi bisnis mulai menurun, ya. Pelaku-pelaku ekonomi ada yang kemudian beberapa yang semakin banyak yang pesimis, ya, keputusan investasi ditunda, ya, ada market, ketidakpastian market, ya, semakin banyak pelaku ekonomi berhati-hati, ya. Nah, ini kemudian menurun, ya. Nah, kalau semakin menurun aktivitas ekonomi, ya, kemudian semakin banyak bisnis yang sudah terlanjur dijalankan akan menemui kegagalan,
ya bangkrut. Wah ini kredit macetnya ini nanti bisa semakin besar. Puncaknya adalah ketika terjadi krisis. Yang namanya krisis itu kan itu ya, kegagalan bisnis dalam skala yang masif ya. Nah, ini bisnis tadi ya, bisnis perbankan ini bisnis yang mengandalkan uang orang lain. Uang orang lain, dia pinjemin ke orang lain. Nah, jadi bank ngambil uang dari si A, ya, kemudian dia pinjamin ke si B. Ya. Jadi dia sendiri nggak punya modal apa-apa. Nah, begitu si B-nya bangkrut, ya, begitu si B-nya bangkrut, nggak punya kemampuan untuk mengembalikan utang, ya, apalagi bunganya, ya. Nah, ini akan membuat si A jadi nggak dapat uangnya lagi kan ya, gagal bayar. Ya. Mulai macet ini pembayaran bunga, ya. Nah, apalagi narik dana nggak bisa nih, ya, si A. Ya. Akhirnya akan membuat ya kepercayaan nasabah secara keseluruhan akan runtuh ya, begitu cepat nyebar, biasanya beritanya itu kan cepat nyebar ya, orang-orang mulai khawatir. Si bank yang mengalami kegagalan ya, kreditnya banyak yang macet ya, ini sangat berpotensi untuk tidak lagi dipercaya oleh nasabahnya, nasabah deposannya. Nasabah deposan akan menarik dananya beramai-ramai ya, secara besar-besaran dalam waktu bersamaan pasti kolaps. Tadi itu masuk dana 100, 90-nya itu dari keluarin sebenarnya menjadi utang. Dia cuma pegang 10. Kalau 100 ini semuanya narik lagi, habis pasti. Ya. Pasti bangkrut, pasti kolaps. Nggak ada bank, satupun bank, tidak bank sebesar apapun ya di dunia ini, tidak ada satupun bank yang akan kuat bertahan kalau di rush ya, ditarik dananya bersama-sama oleh nasabah. Nggak akan ada yang kuat ya, pasti bangkrut ya. Nah, ini akhirnya maka kemudian akan terjadi kebangkrutan. Bank tidak lagi menciptakan kredit. Kalau bank nggak menciptakan kredit lagi, artinya apa? Jumlah uang beredar akan turun, yaitu jumlah uang dari bank. Ya, jumlah uang kredit akan turun. Keseluruhan money supply kan turun. Money supply turun tiba-tiba ya. Nah, uang beredar yang tadi banyak tiba-tiba sekarang jatuh. Ya. Nah, ini nanti akan membuat aktivitas ekonomi real juga akan turun. Ini yang kita rasakan hari-hari ini. Ya. Kesannya kita krisis. Memang karena jumlah uang beredar ya itu menurun ya, dan sebagai hasil dari kredit bank yang juga menurun. Nah, jadi ini kegagalan bank itu seringkali nggak terhindarkan. Ya, kegagalan bank nggak terhindarkan. Nah, apa yang dilakukan pemerintah ya ketika terjadi kegagalan bank? Seringkali kemudian tadi ya, atas nama bahwa bank ini perannya krusial ya dalam jumlah uang beredar ya, dan karena itu kemudian berpengaruh signifikan kepada jalannya perekonomian ya. Bank dianggap sebagai industri yang paling penting dalam perekonomian, nggak boleh bangkrut, begitu. Padahal ini memang bisnis yang sering kali bangkrut, tapi oleh pemerintah ya itu artinya nanti perekonomian akan mati juga, begitu kan? Kita di perbankan harus diselamatkan. Nah, perbankan harus diselamatkan. Maka kemudian respon pemerintah pada umumnya di semua negara ya, sektor perbankan yang ringkih ini, yang lemah ini, yang seringkali kemudian sering bangkrut. Kalau bangkrut biasanya langsung ditolong, ya, dikasih pendanaan atau peminjaman uang jangka pendek dalam jumlah besar.
kita menyebutnya sebagai bailout ya, di bailout, ditalangin ya. Jadi perekonomian modern tadi ya, hampir sebagian besar ya, uang itu adalah berasal dari kredit ya. Jadi ketika bank jatuh, maka kemudian kolaps, dianggapnya itu kemudian sebagai peran penting dari perbankan ya. Jadi kita kemudian perekonomian modern pada umumnya mempertahankan perbankan yang ekspansif ini ya. Perbankan yang ekspansif ini ya. Banyak negara-negara yang kemudian mengalami kerugian sangat besar ya ketika harus harus membailout perbankan ya. Karena perbankan itu luar biasa ininya, moral hazardnya luar biasa. Karena apa? Itu uang orang lain kok ya, bukan uangnya dia. Dalam banyak hal ini banyak orang-orang yang brengsek kemudian ya merampok besar-besaran dari skandal-skandal seperti ini, dari kebangkrutan ya, pura-pura macet kreditnya ya, jaminannya padahal nggak ada, bank kemudian tidak mampu menopang dana nasabah. Ya, kalau sudah bank bersedia untuk bangkrut, wah itu repot, itu serem. Itu bilang dibangkrutin aja nih bang, misalnya gitu, wah itu udah ngeri, itu pasti perampokan besar-besaran. Ya. Yang paling merugikan adalah nasabah-nasabah kecil yang nyimpan uang 10 juta, 20 juta, itu pasti dananya hilang itu ya. Dan itu jumlahnya ribuan, bahkan bisa ratusan ribu orang ya. Terus bisa jadi jutaan orang yang nabung, itu dananya hilang, bisa jadi ya, dalam kasus-kasus krisis besar ya. Nah, untuk mencegah bank run ini, maka kemudian pada umumnya pemerintah memberikan jaminan. Nah, kita hari ini ya, seluruh bank di dunia ya, seluruh sistem perbankan di dunia hari ini semuanya memiliki yang namanya lembaga penjamin simpanan ya, di kita namanya LPS ya. Intinya adalah lembaga yang menjamin simpanan perbankan. Karena bank semakin tidak dipercaya, bank semakin sering mengalami kemacetan, bank semakin sering mengalami kebangkrutan. Ya. Pemerintah kalau masyarakat nggak percaya ya dengan bank ya, itu berarti nanti nggak akan ada orang yang mau nyimpan uang di bank nggak bisa menyalurkan kredit nggak jalan, artinya aktivitas perekonomian semakin melemah ya, pemerintah menganggap rugi lah intinya begitu ya. Jadi LPS itu ya, namanya LPS, lembaga penjamin simpanan ya, LPS itu adalah produk kegagalan sistem sebenarnya, karena memang sistem perbankan ini bobrok ya, sistem perbankan berbasis bunga ini bobrok ya, seringkali mengalami kebangkrutan, seringkali mengalami kemacetan ya. Dia jadi membutuhkan banyak institusi untuk menopang dia biar tetap tegak berdiri gitu. Dia sering ambruk nih ya, dikit-dikit jatuh, dikit-dikit hanya harus ditopang ini oleh ini, dikasih pijakan ini ya. Ini salah satu ciri sistem yang jelek ya, sistem yang cacat. Itu apa? Seringkali ditambal, seringkali dikasih kosmetik ya, dibedakin, seringkali dikasih bedaknya banyak banget ya, artifisial. Jadi kalau satu sistem ya ditambal sulam ya, diperbaiki sininya, perbaiki sininya, ini pasti sistem cacat ini pasti ya. Jadi untuk sekedar dia tampil lebih bagus ya, sebenarnya yang kita butuhkan bukan perbaikan kita reformasi keuangan. Wah, namanya keren biasanya, reformasi keuangan, reformasi perbankan ya, istilahnya keren-keren. Intinya sebenarnya apa? Untuk ini menempel bopeng-bopengnya sistem ini ya, sistem ini banyak bopengnya, banyak apa ya kejelekan-kejelekannya gitu.
Tapi tetap akar masalahnya nggak terselesaikan. Itu apa? Bunga, ya, sistem bunganya bermasalah memang. Jadi mau ditempel kayak apapun, krisisnya terus berulang aja, pindah-pindah tempat aja. Ya. Sekarang dengan adanya LPS pun, ya kita lihat ya, krisis perbankan masih belum hilang kok di banyak negara. Enggak hilang. Ya. Tetap ya seringkali masih terjadi, harus terjadi bailout. Ya. Nah, padahal bailout itu siapa yang melakukan? Pemerintah. Pakai dana siapa? Dana masyarakat, dana pajak. Jadi pemerintah ini kemudian menggunakan dana pajak untuk membailout perbankan. Perbankan itu adalah institusi swasta, ya, private corporation. Ya. Kalau ketika perbankan untung besar, ya, pemerintah nggak dapat apa-apa, ya dapat dana pajak aja paling ya. Tapi keuntungan masuknya ke pemilik saham. Jadi ketika bank untung, keuntungan masuk ke pemilik saham. Tapi begitu bank rugi, ya kerugiannya di bailout oleh pemerintah. Kan ini kan gila ya. Sebenarnya sistemnya jahat banget. Sistemnya jahat. Ya. Jadi ini utangnya siapa sebenarnya? Utang swasta. Ya. Kalau bank gagal, bank bangkrut, ini adalah kalau utang swasta. Harusnya tanggungan dia sendiri, begitu. Tapi ini atas nama kepentingan strategis nasional, gitu ya, jargon-jargon kayak begitu. Ya, bank selalu diistimewakan. Ya. Pemilik dana selalu diistimewakan. Ya. Ini kemudian pemerintah selalu menyediakan dana dalam jumlah berapapun untuk membailout perbankan. Ya. Tidak hanya di negara-negara kayak kita ya, tapi di negara-negara maju ya, sama di Amerika, di Eropa ya, perbankan itu selalu diistimewakan. Ya. Nah, termasuk di sini kemudian ya, bailout ini dimungkinkan juga ya, pertama pemerintahnya berhutang ya. Kayak misalnya kita tahun 97 itu kita menciptakan namanya obligasi rekap. Pemerintah membailout bank, ya, bank bangkrut tahun 97 ya, membailout, ya, dibailout oleh pemerintah. Tapi pemerintah nggak punya duit, ya, pengen nge-bailout tapi nggak punya duit. Apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah menerbitkan obligasi. Jadi yang dimasukkan itu obligasi, jadinya. Nah, kita menyebutnya obligasi rekap ya, untuk merekapitalisasi perbankan ya. Ya. Atau yang kedua, pemerintah mencetak uang ya. Beberapa negara kayak misalnya Amerika Serikat ya, mencetak uang aja dia, tambah cetak uang, cetak. Ini dimungkinkan oleh sistem uang kertas ya, sistem uang fiat ya. Dalam sistem uang fiat dimungkinkan bailout ini. Jadi ini sistem yang jahat ya, sistem yang sangat tidak fair ya, sangat zolim ya. Kita melihat di banyak negara miskin terutama ya, negara maju saja ya, itu perbankan itu menyedot dana sangat besar ya untuk membailout mereka ya. Dan itu di atas penderitaan sebagian besar masyarakat, apalagi di negara-negara miskin ya. Kayak kita ya, misalnya sampai hari ini ya, itu kita masih menanggung untuk beban utang dari krisis 97 ya. Hari ini sebentar lagi krisis lagi nih ya. Siap-siap aja ini perbankan, nanti akan ada lagi yang bangkrut, di bailout lagi ya. Belum hilang ya luka dari krisis 97 ya. Bahkan sampai hari ini pemerintah kita berhutangnya tambah lama tambah gila-gilaan. Ya. Beban hutang semakin meningkat. Masih harus membailout ini itu ya. Ini luar biasa ya. Nah, sebenarnya ya, kenapa pemerintah membailout dari perbankan ya? Banyak sebenarnya gagasan alternatif ya, yang paling islami gitu ya, gagasan paling islami itu adalah bail-in sebenarnya.
Itu apa? Kalau rugi ya ditanggung sendiri. Ya, caranya gimana? Restrukturisasi utang. Ya, jadi kalau ada kredit macet, ya besar jumlahnya, bank sampai kolaps, ya nasabah deposannya minta uangnya balik, ya udah restrukturisasi. Ya. Pembayaran cicilan pokoknya ditangguhkan, pembayaran utang ditangguhkan, ya. Atau yang paling progresif adalah utangnya itu dihapuskan, bunganya atau bahkan prinsipalnya. Artinya apa? Artinya pemilik dana, pemilik deposito itu harus mau juga nanti dikurangi jumlah uangnya depositonya, harus mau berkurang. Nah ini kan sebenarnya mirip dengan sistem bagi hasil ya. Bank bagi hasil kan begitu sebenarnya. Ya, kalau ada kerugian, pemilik dana harus ikut berbagi. Gitu. Balance. Jadi balance ini sangat sangat Islami nih. Ya. Tapi memang balance ini iya, proposal yang tidak populer ya dalam kepalanya para policy maker ya, perbankan berbasis bunga ya, banker-banker berbasis bunga, apalagi di kepalanya para pemilik modal, ini sangat merugikan balance ini. Bayangkan ya, misalnya tahun 2009 ya, 2009 itu ada bank kecil bangkrut namanya Bank Senturi. Ya. Ini bank ternyata ada nasabah kakap, ada deposan kakap. Ini satu deposan nyimpan dana dia itu sampai 2 triliun. Wah gila kan, satu orang, just one orang. Ya. Satu orang punya dana simpanan sampai 2 triliun. Ya. Ternyata ini saudaranya itu yang siapa? Budi Hartono ya, yang orang terkaya di Indonesia itu. Jadi ada orang kaya punya uang 2 triliun, nyimpan uang di bank kecil nggak jelas, namanya Bank Senturi. Bankernya juga nggak jelas, lulusan mana tuh tahu tuh ya, si Robert Tantular namanya. Ini kok bisa ya? Ternyata dia menjanjikan bunga tinggi, deposito itu dikasih bunga tinggi. Apalagi kalau nyimpan uangnya 2 triliun ya, itu dikasih, wah, fasilitasnya tinggi sekali, besar sekali ya. Tiba-tiba ketika bangkrut, kaget ini orang ya. Dia nggak menyangka banknya bakal oleh secepat itu ya. Wah, begitu bangkrut dia teriak-teriak, ini harus diselamatkan, diselamatkan. Gitu. Jadi penyelamatan Bank Senturi saat itu ya, itu sangat kental dengan muatan politis. Ada satu orang yang punya uang 2 triliun, mati-matian dia mempertahankan uangnya. Bayangkan kalau orang itu disuruh, udah ikhlasin aja, gitu. Wah itu. Jadi balance ini nggak bisa keterima sama pemilik kapital ya, sama para nggak nyampe otaknya. Paradigmanya nggak nyampe, ya. Nggak mau rugi, intinya nggak mau rugi. Jadi ini pada gagasan Islam ya, balance, dan ini memberikan yang paling penting apa, memberikan disiplin agar jangan terulang lagi. Hari ini ya dengan konsep bailout itu ya, bank begitu, bangkrut lagi, direkap lagi, bangkrut lagi, direkap, bangkrut lagi, begitu sampai kapan? Jadi kita kayak orang bodoh aja ya, jatuh ke lubang yang sama terus menerus, kayak keledai. Sudah 9:30 ya. Oke ya, ini udah 9:30 ya. Mungkin bulan puasa kalian saya jadi cepat capek ya. Baik ya teman-teman, ini ada beberapa tambahan lagi ya sebenarnya ya, tapi ini tambahan aja sih ya, teman-teman baca sendiri aja ya. Jadi ini tentang apa ini? Tentang tadi ya,
penciptaan uang dalam perekonomian modern ya, ini tapi dengan pendekatan yang lebih formal ya, pendekatan matematis ya. Jadi uang primer ya, atau high power money atau base money kita menyebutnya ya, M0 ya. Ini adalah uang yang dicetak oleh pemerintah ya. Kemudian tadi ya, berapa uang yang disimpan oleh masyarakat di perbankan ya, berapa uang masyarakat yang di perbankan yang dipegang oleh bank itu sendiri ya, reserve ratio ya. Kemudian bank investasi gak ke bond ya. Berapa yang disalurkan ke bond, berapa yang disalurkan menjadi kredit ke masyarakat ya. Nah, ini nanti akan menentukan ya. Jadi kalau nanti di bank ada bank komersial, ada masyarakat ya. Nah, berapa jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat, berapa yang didepositokan, berapa dana yang oleh bank itu ditaruhnya di obligasi pemerintah ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi ini penciptaan uang dan keuntungan yang diperoleh dari penciptaan uang ya. Dulu kita lihat ya, penciptaan uang itu menghasilkan keuntungan bagi pemerintah, namanya seigniorage ya. Nah, kalau sekarang ada perbankan bisa juga menciptakan uang, perbankan mendapat seigniorage nggak? Tidak juga ya. Nah, jadi ada keuntungan besar dari yang diperoleh dari setiap penciptaan uang ya. Nih ya, dalam sistem 100% reserve banking, seigniorage sepenuhnya milik pemerintah ya. Nah, jadi kalau perbankan, sekarang ada perbankan dan perbankan ya mengadopsi 100% reserve banking ya. Kita lihat ya persamaan ini ya, reserve-nya R sama dengan 1. Kalau R sama dengan 1, ini sebenarnya persamaan 4 ini sama dengan persamaan 1. Persamaan 1 adalah yang mana tadi? Yang ini ya, sama. Artinya adalah apa? Kalau perbankan itu 100% reserve banking, seigniorage itu hanya dinikmati oleh pemerintah. Jadi penciptaan uang sepenuhnya oleh pemerintah. Ya, tidak ada penciptaan uang oleh perbankan, ya kan ya, wajar. Nah, ini bayangkan kalau sekarang ya di kebanyakan negara ini fractional reserve banking. Ya. Kalau katakan ya R-nya 10% ya, C-nya 5% ya. Nah, kita pakai rumus ini tadi nih di sini ya. Kita pakai, ini artinya yang bagian ini nih ya, 1 minus R per C plus R ya, yang bagian ini ya. Ini artinya nilainya adalah 6. Ya. Artinya jumlah penerimaan dari kenaikan uang bank akan 6 kali lebih besar dari jumlah penerimaan dari uang yang diputaran dari bank sentral. Jadi perbankan swasta itu menikmati penerimaan, menikmati seigniorage 6 kali lebih besar daripada apa yang diterima oleh seigniorage yang diterima oleh bank sentral. Bayangkan ya, apalagi ya wajar memang karena tadi jumlah tadi ya penciptaan uang itu berkali-kali lipat ya, 10 kali lipat ya, 20 kali lipat ya. Nah, jadi ini piramida kayak terbalik gitu ya. Base-nya kecil ya, tapi kemudian menciptakan uang yang jauh lebih banyak, lebih besar. Ya, ini pendekatan formalnya ya, pendekatan formalnya. Nanti dibaca sendiri ya. Dibaca sendiri. Baik teman-teman, sampai sini ada yang mau komentar dulu ya? Silakan, saya persilakan sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini. Ada yang mau komentar dulu? Saya persilakan.
Ada yang mau komentar? Nggak ada satupun. Oke. Baik ya. Kalau begitu saya akan akhiri perkuliahan kita ini ya. Seperti biasa dengan memberikan penugasan ya. Ada kelompoknya tetap sama atau ganti kelompok? Masih sama seperti sebelum UTS? Sama, Pak. Sama kayak Pak. Masih sama ya. Oke, kalau begitu ya bergiliran lagi ya. Balik lagi ke kelompok 1 aja atau dari kelompok 6 diputar. Saya serahkan teman-teman ya. Ini untuk kelompok di pertemuan ke depan ya, di minggu depan ya, di pekan depan. Ini untuk pertemuan hari ini saya kasih ada 4 bacaan ya, 4 bacaan. Dan ada 4 pertanyaan ya. Seperti biasa ya, teman-teman jawab 2 saja. Ya, teman-teman jawab 2 saja. Ya. Nanti saya akan kirimkan di grup ya. Ini untuk kelompok 1 berarti ya. Balik lagi kelompok 1 berarti ya. Iya, Pak. Baik ya. Kalau begitu ya, ini sampai sini perkuliahan kita pagi ini ya. Nanti kita ketemu lagi pekan depan ya, diawali dengan presentasi kelompok 1 ya. Baik teman-teman ya, saya cukupkan sampai sini ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Yuk. Karena saya Iya Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.